Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, interface and abstract class. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan lagi mengenai overriding. Mungkin di video sebelumnya saya belum bisa menjelaskan bahwa yang namanya overriding itu nilai dari setiap sebuah metode itu bisa diubah-ubah gitu, gimana kalian gitu. Nah, di sini untuk yang namanya overriding itu bisa di set sebagai public atau protected di sini. Nah, misalkan di sini kalian ingin mengubah mengubah isi nip-nya itu misalkan di nip tambahkan misalkan 123 belakangnya. Nah, kalau misalkan overriding kita lihat ya, kalau misalkan overriding apa jadi gitu. Ini buat Oke. Oh iya, di sini karena dia apa ya, oh ya, nicknya tidak bisa diakses ya. Sekarang ini 123 ya. Nah, kita lihat yang overriding itu bakal mengubah nilai dari pakannya itu. Misalkan kalian menipsikan nilai sebuah nilai awal, bakal overriding itu bakal mengubah nilai dari nilai pakannya itu. Misalkan tadi yang extend dari kelas yang mahasiswa itu ya cuma 123 doang gitu. Nah, ini yang namanya overriding. Oke, sekarang kita bisa maju ke satu langkah. Mungkin untuk overriding bisa diperdalam lagi oleh kalian. Kita cukup berjaga waktu agar tidak terlalu banyak pembahasan yang dibahas. Maka di sini kita akan membahas nih interface. Nah, ini interface itu adalah semacam gambaran bahwa nanti kalau misalkan suatu kelas itu bakal mengimplementasikan beberapa metode yang didefinisikan dalam interface. Jadi interface itu bakal dibuat untuk mendefinisikan metode yang akan diimplementasikan oleh kelas pemanggilnya. Jadi misalkan interface seperti itu. Nah, kita lihat bahwa apa yang membedakan apa yang dimiliki oleh kelas manusia dan mobil, bahwa mereka punya yang namanya nama gitu, nama manusia dan juga nama mobil. Implementasinya mungkin sama, tapi di sini kita akan coba misalkan di sini buat interface namanya interface interface kelas aja dah, kelas.php. Nah, di sini untuk membuat suatu interface kalian cuma sebutkan saja ini interface, kemudian nama interface apa, misalkan interface kelas, samakan saja gitu dengan. Nah, karena di interface itu hanya bisa mendefinisikan sebuah metode atau metode saja yang akan diimplementasikan. Jadi di sini cuma mendefinisikan metode saja, tapi tidak mendetailkan isinya gitu. Misalkan saya cuma namanya saja, misalkan di sini public function. Nah, di sini karena kita punya nama itu, yang misalkan kita ingin mengimplementasikan nama untuk diimplementasikan oleh kelas manusia dan juga mobil. Misalkan set nama, ini juga nama, ini juga public function, get nama. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan interface itu kita hanya mendefinisikan nama metode saja, dan juga metodenya kalau misalkan kalian perlu. Jadi untuk isinya itu bakal diimplementasikan oleh kelas yang ada di bawahnya atau kelas yang memanggilnya. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau kita ingin memanggil interface itu, maka kita cukup menggunakan namanya implements. Nah, implements itu untuk memanggil interface itu. Implements kelas interface-nya apa? Misalkan interface kelas misalkan di sini. Nah, untuk atribut itu didefinisikan tetap di kelas yang memanggilnya. Mungkin nanti bakal dilihat bahwa apa bedanya dengan abstract class itu apa. Misalkan di sini set nama. Set nama, dan ini pasti kalau misalkan kalian ingin mendefinisikan kelas ini, maka jangan ketika kalian mendefinisikan sini, maka ketika implementasikannya juga si nama metode dan juga
power method itu jangan bedakan gitu, samakan dengan apa yang ada di interface. Misalkan ini nama, dan juga misalkan di dalamnya juga nama juga. Nama, oke, ini misalkan kita coba di sini ya. Kita coba untuk memanggil namanya dulu. Di sini saja. Misalkan echo nama 1. Misalkan get nama. Lalu sini saja ya, mungkin sebagai cara implementasi seperti apa sekaligus gitu. Ini sekarang set nama Aldi misalkan. Oke, ini plus kelas. Oh ya, ini lupa dipanggil. Nah, untuk karena dia kelas interface itu akan diintegrasikan kelas yang akan kelas yang di bawahnya, maka kelas interface itu disimpan di atas dari kelas yang apa akan mengimplementasikan tuh, misalkan ini interface kelas, karena nanti bakal dipakai oleh kelas manusia. Jadi pastikan kalau misalkan kelas yang interface itu bakal dipanggil di atas dari kelas yang akan memanggil dari interface-nya itu. Kita coba. Nah, lihat bahwa di sini nilainya juga sama, untuk akses juga tetap sama gitu. Jadi untuk interface itu hanya mengubah apa ya, cara membuat si atribut-atribut itu, mendefinisikan atribut-atributnya itu. Oke, inti untuk yang namanya interface. Jadi kalian bisa coba pelajari lagi seperti apa gitu. Oke, misalkan sekarang kita akan pelajari namanya abstract class. Nah, abstract class di sini bedanya adalah dia akan sebenarnya tidak beda jauh abstract itu dengan yang namanya inheritance biasa, tapi bedanya ada sebuah metode yang membedakan bahwa kalau misalkan abstract itu bakal sama seperti interface, tapi asalkan di depannya itu sebuah metode atau variabelnya itu didefinisikan sebagai variabel abstract. Misalkan kita coba buat kelas baru, tapi kita lihat apa yang akan dibuat ya. Name jurusan, misalkan prodi ya, karena jurusan. Misalkan prodi.php sebagai abstract. Kita buat kelas baru, maksudnya kelas baru ya, abstract class. Nah, kalau misalkan untuk mendefinisikan abstract, maka dia di depannya didefinisikan sebagai abstrak. Tapi kalau misalkan ini juga tidak ada, sebenarnya tidak masalah, tapi ini lebih baik untuk menjelaskan bahwa ini adalah kelas abstrak dari kelas yang di bawahnya. Oke. Oh ya, ke mahasiswa mungkin tidak bisa ya. Apa ya, misalkan sini untuk karena kita sudah menggunakan, kita coba ya, misalkan manusia itu berarti apa ya, makhluk hidup mungkin. Makhluk hidup saja lebih gampang. Kita coba rename dulu ini. Misalkan ini kelas makhluk hidup. Oke, makhluk hidup. Jika makhluk hidup. Misalkan di sini yang kalau misalkan abstrak itu sebenarnya sifat-sifatnya bisa didefinisikan sebagai kelas apa ya, kelas parent gitu, tapi bedanya dia bisa mendefinisikan sebuah method atau atribut yang bersifat untuk diimplementasikan oleh child-childnya. Jadi kalau abstrak itu nantinya bakal hanya bisa diimplementasikan oleh kelas di bawahnya. Oke, misalkan di sini kita punya private apa ya, misalkan nama, misalkan kalian di manusia mungkin cara apa ya, misalkan
bisa nah misalkan kalau manusia itu kan ya misalkan cara hidup tempat tinggal misalkan di darat gitu, kalau misalkan di sini juga bisa dibuat yang namanya constructor juga, tidak beda jauh ya soal yang ini. Tempat tinggal, oke. Sekarang kita misalkan nah di sini yang bedanya kalau misalkan abstrak itu bisa dibuat membuat sebuah method buat yang hanya yang akan diimplementasikan oleh kelas di bawahnya. Jadi di sini cuma disebutkan bahwa misalkan public abstrak, misalkan apapun metodenya atau atributnya yang akan diimplementasikan, misalkan print data misalkan seperti ini. Nah kalau misalkan abstrak seperti ini, oke, apa ini constituents, coba dulu close, mungkin takutnya ada error apa ya. Oke, tidak bisa ya. Apa ini? Oh, abstract function lupa. Nah, jadi kalau misalkan dia ingin dibuat abstrak, bisa digunakan seperti ini ya, misalkan. Nah, coba kita misalkan manusia itu turunan dari ini, misalkan karena dia abstrak terkelas, maka dia akan turunkan sebagai kelas dari parentnya. Misalkan extend makhluk hidup implement. Kalau ini pasti di dalamnya extend dulu baru implement, kita akan implement dulu. Ini cara pembuatan kelas seperti ini lengkapnya. Misalkan di sini kita tambahkan lagi ini saya lupa tadi, public function, misalkan ini set tempat juga, misalkan tempat tinggal juga. Misalkan ini get tempat. Misalkan di sini tempat tinggal juga. Nah, di sini untuk misalkan bagian caranya kita akan mendefinisikan ini, kita cukup mendefinisikan di sini bebas ini misalkan di mana, tapi misalkan untuk print data ini nanti bakal diimplementasikan di kelas di bawahnya. Misalkan kita ingin menampilkan nip siapa, misalkan ini this nip, misalkan tempat tinggal ya, langsung coba. Atau ini bisa saja misalkan ini protected, tapi ini nggak apa-apa ya, mungkin misalkan tempat tinggal get tempat. Nah, kita coba isi saja seperti ini ya. Nah, di sini kalau dia masih misalkan di sini tambahan lagi, maka tempat tinggalnya bisa diisi. Mungkin ini nggak bagus juga karena parameternya terlalu banyak, tapi nggak apa-apa, mungkin nanti kalian bisa efisiensikan bagaimana cara lebih baiknya. Oke, misalkan
ini juga tambahan. Kita coba misalkan panggil dari sini aja ya, misalkan dari dapat sebentar ya. Nah, coba komen misalkan, coba ini echo mahasiswa 2 print data, bisa karena dia turunan juga ya. Oke, ini tadi saya lupa nambahkan ini br, oops, ya. Coba gini, clock level kelas 50. Oke, ini saya lupa lagi tadi. Nah, karena dia abstrak juga, dia disimpan juga paling atas ya. Jangan lupa kalau misalkan untuk kelas yang jadi parent atau yang digunakan atau kelas lainnya itu harus lebih baik disimpan di paling atas dibandingkan kelas yang lainnya. Misalkan ini makhluk hidup, nah kita lihat tempat tinggalnya. Oke, print data distance. Oh ya, lupa ini, dia tidak nge-parent ke atasnya, lupa ini. Jadi ini jangan lupa kalau misalkan kalian ingin menginstansiasi kelas yang di atasnya, dia bisa dilakukan seperti ini. Ini tempat tinggal. Nah, kita lihat ya, cara aksesnya sama saja ya ini. Jadi intinya untuk abstrak itu dia bisa mendefinisikan sebuah metode yang akan dibaca kelas di bawahnya, tapi cara pembuatan si kelas itu sebenarnya tidak berjauh dengan inheritance. Jadi abstrak itu lebih tempatnya sebagai bentuk gabungan antara interface dan juga inheritance. Oke, mungkin dari pembahasan saya cukup segitu saja di materi OOP ini. Mungkin lebih lanjutnya mungkin kalian bisa pelajari di WordPress School atau web lainnya seperti di php.net ataupun yang lainnya. Mungkin kalian bisa memperdalam lagi untuk pembahasan OOP ini. Oke, cukup saja dari Akang untuk pembahasan OOP ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.